Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di presentasi kelompok 2 mengenai penjadwalan CPU pada mata kuliah sistem operasi. Namun sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok 2 yang pertama dengan Iba Isyamuna dengan NPM 22106312 Lalu yang kedua ada Fajar Rizky Aditya dengan NPM 22106312 Lalu ada Indira Zelda Farana dengan NPM 22106312 serta ada Suni saya sendiri dengan NPM 22106312 Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai topik pemrosesan CPU. Di antaranya akan membahas materi-materi di dalamnya, yaitu ada FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua ada SJF Non-Preemptive dan SJF Preemptive. Yang ketiga ada PS Preemptive dan PS Non-Preemptive. Yang keempat ada Round Robin atau RR. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya kami persilakan. FCFS atau First Come First Served, yang artinya proses atau tugas pertama kali tiba atau datang itu akan pertama kali juga dilayani oleh CPU. Dengan kata lain, antrian tugas atau prosesnya itu diurutkan berdasarkan kedatangannya gitu. Nah, keuntungannya dari FCFS ini apa? Keuntungannya adalah dia sederhana dan mudah dimengerti. Namun dia juga ada kelemahannya gitu yang mungkin muncul, terutama jika ada proses yang memerlukan waktu eksekusi yang lama gitu, dan tiba sebelum proses-proses yang lain ini lebih singkat. Nah, ini dapat menyebabkan fenomena yang disebut sebagai efek gelondong atau convoy effect, yang dimana proses-proses yang singkat harus menunggu lama untuk dieksekusi karena adanya proses yang memakan waktu panjang di depannya atau di dalam antrian. Nah, kita ada contoh nih, jika prosesnya ada 6 dan dia ada P1 dengan arrival time-nya itu 0, burst time-nya itu 4, P2-nya itu arrival time-nya itu 1, burst time-nya itu 2, P3-nya itu ada arrival time-nya itu 3, terus burst time-nya itu 6, terus ada proses 4 atau P4 dengan arrival time-nya itu 6 dan burst time-nya itu 3, terus P5 dengan arrival time-nya itu 8 dan burst time-nya itu 5, dan P6 dengan arrival time-nya itu 9 dan burst time-nya itu 1. Itu seperti apa gitu. Mari kita lihat video berikut ini. Oke, di sini kan ada waktu ke 0. Nah, itu masuklah P1 karena arrival time-nya itu kan 0 ya. Terus masuk lagi pas detik ke 1, di situ ada waktu tunggu dalam antriannya itu P2. P2 kenapa masuk? Karena arrival time-nya dia ada di waktu ke 1 gitu. Terus masuk ke waktu ketiga, di situ ada P1 tetap dieksekusi terlebih dahulu karena dia kan duluan ya. Terus ada tambahan di antriannya itu P3. Karena P3 tuh kan antrian arrival time-nya kan dia ada di detik ketiga ya. Jadi pas ketiga P2 ada, P3 juga ada gitu dalam antrian. Terus masuk ke waktu keempat. Nah, di situ karena P1-nya burst time-nya cuma sampai 4, jadi dia sudah selesai dieksekusi, maka selanjutnya diganti oleh P2 gitu. Di slip langsung ke P2 karena dalam urutannya kan P1 masuk terus baru P2 ya. Nah, itu baru P2 dieksekusi terlebih dahulu, dan yang di dalam antriannya itu ada P3. Terus di waktu ke-6 karena P2-nya udah selesai dieksekusi, kan P2 yang selesai dieksekusi sampai burst time-nya itu 2 ya. Jadi 4, 5, 6. Jadi pas waktu ke-6 dia udah selesai. Jadi abis P2 selesai, P3 masuk. P3 udah selesai masuk nih. Di dalam antriannya itu ada P4 karena pas di P4 itu dia arrival time-nya ada di detik ke-6 gitu. Nah, terus masuk ke detik ke-8, di situ masih ada P3 yang harus dieksekusi. Terus masuk juga P5 karena P5 kan arrival time-nya kan ada di detik ke-8 ya.
Terus masuk lagi di waktu ke-9, begitu juga ada P3 yang masih dalam proses. Terus P4, P5, P6 itu ada pada antrian. Terus detik ke-12 karena P3-nya udah selesai dieksekusi, dilanjutkan lagi ke P4 gitu. Nah, habis itu yang ada dalam antrian itu berarti sisa P5 dan P6. Terus lanjut lagi ke waktu ke-15. Di situ yang lagi dieksekusi duluan adalah P5 karena P4 udah selesai, lanjut ke P5. P5 lagi dieksekusi, P6 itu ada pada antrian. Nah, sampai waktu ke-20 itu P6 baru mulai dieksekusi dan sampai detik ke-21. Nah, selanjutnya yakni kita menghitung rata-rata waktu tunggu AWT-nya. Caranya gimana? Rumusnya seperti apa gitu. Jadi waktu tunggunya itu cara ngitungnya adalah waktu dia dieksekusinya tuh kapan dikurang sama waktu dia baru masuknya itu kapan gitu. Itu sama dengan waiting time. Nah, ya udah kita hitung P1-nya gitu. P1-nya karena dia masuk ke 0 dan langsung dieksekusi, maka waiting time-nya itu udah pasti 0. Nah, selanjutnya itu ada P2. Di situ karena dia dieksekusi pada waktu keempat dan dia baru masuk di waktu ke-1, maka 4 dikurang 1 berapa? 3. Terus kita hitung P3-nya. P3 itu dia diproses pada waktu keberapa? Waktu ke-6 kan. Nah, terus dikurang sama waktu dia masuk berapa? Waktu keberapa? Waktu ketiga. 6 dikurang 3 berapa? 3. Nah, terus P4. Waktu dia dieksekusi waktu keberapa? 12. Nah, terus dikurang sama waktu dia baru datang. Nah, 12 dikurang 6. Karena dia baru datangnya waktu ke-6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Terus P5-nya dia baru dieksekusi pada waktu ke-15, sedangkan dia datang itu di waktu ke-8, maka 15 dikurang 8 adalah 7. Terus P6-nya karena dia dieksekusi itu di waktu ke-20, terus juga baru datang juga di waktu ke-9, maka 20 dikurang 9 adalah 11. Nah, jadi total waiting time-nya adalah 30 dan kita hitung rata-rata waktu tunggunya dibagi sama 6 karena prosesnya kan ada 6. Jadi 30 dibagi 6 adalah 5. Terima kasih kepada Saudari Najibah. Untuk materi selanjutnya mengenai SJF non-preemptive dan SJF preemptive akan dibacakan oleh Fajar Rizky Aditya. Kepadanya saya persilakan. Oke, di sini ada SJF non-preemptive dan SJF preemptive. Seperti namanya, SJF short job first, atau pekerjaan yang harus lebih singkat, pekerjaan yang lebih singkat terlebih dahulu. Nah, untuk SJF non-preemptive, di sini ada penjelasannya. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang pendek akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jika si arrival ini memiliki waktu yang sama, maka si burst time ini akan mencari yang lebih kecil untuk dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini langsung masuk studi kasus dari SJF non-preemptive. Di sini memiliki proses arrival time dan burst time. Nah, di sini ada P1 sampai dengan P6 dan arrival time memiliki nilai 0, 1, 3, 6, 8, 9. Kemudian di burst time ada 4, 2, 6, 3, 5, 1. Nah, kemudian di sini ada sebuah dari proses CPU. Di sini ada seperti tadi yang dijelaskan, ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, langsung saja. Di sini di arrival time 0 itu ada P1. P1 dengan burst time 4. Kemudian di arrival time 1 terdapat P2. Di P2 memiliki burst time 2. Si P2 ini mengantri
Dan kemudian dilanjut di arrival time ketiga ada P3 yang memiliki burst time 6. Di sini tetap mengantri karena seperti yang sudah dijelaskan, SJF non-primitive ini menunggu dari yang awal itu selesai. Nah, si P1 ini selesai di arrival time keempat. Kemudian setelah itu si P2 dan si P3 ini mengantri di arrival time keempat. Kemudian di sini kan sudah mengantri si P2 dan P3-nya. Nah, kemudian diambil yang paling kecil yaitu P2 yang memiliki burst time 2 seperti yang tadi dijelaskan di SJF non-primitive. Nah, kemudian si P2 ini dieksekusi sampai dengan arrival time ke-6 karena si P2 ini memiliki burst time 2 yang mana 4 ditambah 2 sampai dengan 6. Kemudian di arrival time ke-6 terdapat P4. P4 memiliki burst time 3 dan P3 memiliki burst time 6. Si P3 tetap mengantri karena si P4 ini memiliki burst time yang lebih kecil dari P3. Kemudian lanjut lagi si P4 ini eksekusi. Nah, kemudian masuk P5 di arrival time ke-8. Di arrival time ke-8 masuk P5 dengan burst time 5. Kemudian ada P4 yang sedang dieksekusi dengan arrival time 3. Kemudian ada P3 dengan arrival time 6. Dilanjut si P4 tetap dieksekusi sampai dengan arrival time 9. Di arrival time 9 terdapat P6 dengan arrival time 1. Setelah si P4 dieksekusi selesai di P9, kemudian si P6 masuk dengan arrival time dengan burst time paling kecil, dengan burst time paling kecil yaitu 1. Dan si P5 ini memiliki burst time 5 dan P3 memiliki burst time 6. Lanjut P6 dengan burst time 1 dieksekusi sampai dengan arrival time 10. Setelah P6 dieksekusi, P5 dilanjut oleh P5. P5 karena P5 dan P3 mengantri kan. Kemudian P5 dieksekusi karena si P5 ini lebih kecil dari P3. Kemudian si P5 dieksekusi dengan burst time 5 dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah sampai 15, si P5 selesai dieksekusi, kemudian si P3 dieksekusi dengan burst time 6. Itu sampai 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dilanjut di waktu tunggu yaitu P1 sama dengan 0. Dari mana P1 sama dengan 0? Nah, di sini P1 itu memiliki arrival time 0 yang mana dia tidak ada waktu tunggu. Di sini jadi dituliskan 0. Kemudian P2 kan si P1 dieksekusi sampai dengan P4. Nah, sampai dengan P4, kemudian si P2 ini dieksekusi di P4 di arrival time keempat setelah P1 selesai. Nah, kan arrival time si waktu tunggu si 2 ini di arrival time keempat, kemudian dikurangi dari dia datang dieksekusi yaitu di P1. Jadi di sini 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian di P3 ini kan datang pada arrival time ketiga dan dieksekusi pada arrival time ke-15. Jadi waktu tunggu si P3 ini dieksekusi pada arrival time 15. Jadi
15 dikurangi 3, jadi hasilnya 12. Kemudian di P4 yaitu di arrival time 6. Nah, si P4 ini kan baru masuk antrian, si P2 selesai. Jadi si arrival time 6, di arrival time 6 ini si P4 tidak menunggu. Jadinya 6 dikurang 0 sama dengan 6. Kemudian di P5 10. Nah, 10 ini waktu eksekusi si P5. Kemudian dikurangi 8. 8 ini dari waktu datangnya si P5. Jadi si P5 ini memiliki waktu tunggu 2 second. Kemudian P6. P6 ini datang di arrival time ke-9. Dia saat datang langsung dieksekusi karena dia memiliki burst time paling kecil. Jadi dia tidak memiliki waktu tunggu. Jadi dia 0. 9 dikurang 0 sama dengan 9. Nah, setelah itu kita hitung rata-rata waktu tunggunya. Kita jumlahkan 0 tambah 3 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 9. Hasilnya 32. 32 dibagi 6 yaitu 5,3 satuan waktu. Jadi waktu rata-rata tunggu di SJF non-primitive ini 5,3. Sini ada SJF primitive yang setelah tadi yang non-primitive. Nah, di sini jika proses yang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi akan dikembalikan ke ready queue atau RQ. Lanjut, studi kasusnya seperti tadi, yaitu memiliki P1 sampai dengan P6. Yang memiliki yang seperti tadi jelaskan, arrival time 0, 1, 3, 6, 8, 9, burst time 4, 2, 6, 3, 5, 1. Nah, langsung dieksekusi di sini. Untuk yang pertama di P1 ini arrival time-nya 0. Langsung dimasukin P1. Burst time-nya yaitu memiliki 4. Langsung dieksekusi sampai si P2 datang di arrival time 1. Si P2 masuk, otomatis si P1 diberhentikan terlebih dahulu. Nah, dari 0 ke 1 telah dieksekusi berarti 1 kali, yang mana dari yang awalnya burst time-nya 4 kemudian jadi 3. Nah, setelah itu berhubung si P2 ini memiliki burst time yang lebih kecil dari P1, dieksekusilah si P2. Dieksekusi P2 sampai dengan P3. P2 memiliki burst time 2, arrival time 1, 2, 3. Nah, habis, burst time-nya habis. Kemudian masuk P3 yang memiliki burst time 6. Nah, lanjut si P1 masuk. Berhubung si P1 ini memiliki burst time yang lebih kecil dari P3, maka si P1 ini dieksekusi terlebih dahulu daripada P3. Si P1 dieksekusi yang memiliki burst time 3, 4, 5, 6. Nah, di arrival time 6 kebetulan P4 datang. P4 datang yang memiliki burst time 3. Setelah P1 habis di arrival time 6, kemudian P4 datang dengan burst time 3. Kemudian P3 karena lebih besar jadi tidak dieksekusi terlebih dahulu, jadi didahulukan si P4. Nah, masuk si si P3 maksudnya. Si P3 yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P4.
P4 dijalankan. P4 kan memiliki berstem 3. P4 6, 7, 8, 9, harusnya sampai 9. Berhubung di arrival time 8 P5 masuk P5 memiliki berstem 5. P4 tadi kan sudah dikurang 2 karena 6 arrival time 6, 7, 8. Nah, itu sudah dikurang 2. Jadi P4 sisa 1 berstemnya. Kemudian si P3 masih 6 berstemnya karena dia paling besar, jadi tidak dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian si P4 dilanjut dieksekusi. Sampai arrival time 9. Nah, jadi di arrival time 9 ini si P6 masuk dengan burst time 1. Si P4 habis pas masuk P9, pas masuk arrival time 9, si P6 masuk dengan burst time 1. Otomatis si P6 ini kan paling kecil, jadi langsung dieksekusi lagi. Dan si P5 dan P3 ini menunggu karena dia memiliki burst time yang besar. Si P6 dieksekusi sampai dengan arrival time 10. Kebetulan juga si P5 masuk setelah si P6 selesai. Setelah si P6 selesai, P5 dieksekusi di arrival time 10. Dibandingkan P3, si P5 ini kan lebih besar, jadi dieksekusi terlebih dahulu di P10. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, si P5 kan memiliki burst time 5, jadi 10 ditambah 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah itu, si P3 baru dieksekusi. Si P3 dieksekusi sampai dengan arrival time 21. 15 ditambah 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, dilanjut. Di sini itu ada P1 0 ditambah kurung buka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, di sini dapatnya itu dari awalnya kan arrival time-nya 0 P1 nih. Terus dia dijalankan. Kemudian pas di arrival time 1 di sini digantikan oleh P2. Tadi tuh kan si P1 kan sudah jalan sekali. Nah, jadi setiga. Kemudian si P2 masuk tuh. Kemudian si P1 ini dijalankan kembali pada arrival time 3. Jadi 3 dikurang 1. Soalnya si P1 sudah jalan 1 kali. Nah, dilanjut di P2 berarti hasilnya 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Terus di P2 ini kan si P2 ini datang, dia langsung dieksekusi. Jadi dia tidak memiliki masa waktu tunggu. Jadi dia langsung 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, terus dilanjut P3 15 dikurang 3. Nah, dia kan si P3 ini kan datang pada arrival time ketiga, kemudian dieksekusi pada arrival time 15. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, untuk P4 ini kan langsung dieksekusi, jadi dia langsung 0. Nah, kemudian di P5 10 dikurang 8 sama dengan 2, dan P6 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 2 tambah 12 tambah 4, 16 dibagi 6. Jadi hasilnya 2,6 satuan waktu. Terima kasih kepada saudara Fajar Rizky Aditya. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada materi mengenai priority scheduling atau PS. Nah, untuk PS sendiri terbagi menjadi 2, yaitu PS non-preemptive dan PS preemptive. Untuk PS non-preemptive akan dijelaskan oleh rekan saya, Najibah Aisyah Moha. Kepadanya saya persilahkan.
Nah, selanjutnya ada PS atau Priority Scheduling yang non per 4 type ya. Terus yang pertama, ciri-cirinya tuh seperti apa gitu. Yang pertama itu melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Yang kedua itu setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Yang ketiga, jika prioritas sama maka ditentukan dari FCFS-nya atau dari pertama kali masuknya gitu. Terus di sini kita ada studi kasus, ada contoh ya. Kalau misalkan P1-nya itu dengan arrival time-nya itu 0, burst time-nya itu 4, priority-nya itu 3, P2-nya itu arrival time-nya 1, burst time-nya 2, priority-nya 3, terus P3-nya arrival time-nya 3, burst time-nya 6, dan priority-nya 1, P4-nya arrival time-nya itu 6, terus burst time-nya itu 3, dan priority-nya itu 3, P5 itu dengan arrival time-nya itu 8, burst time-nya itu 5, dan priority-nya itu 2, dan P6 itu arrival time-nya 9, burst time-nya itu 1, dan priority-nya 1. Itu seperti apa? Mari kita lihat video berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Gantt chart-nya dari priority scheduling yang non per 4 type. Di sini ada waktu ke 0, si P1-nya masuk dengan burst time-nya 4 dan priority-nya itu 3. Terus langsung perlu diingat oleh teman-teman semua adalah burst time itu bakal terus berkurang gitu. Jadi ketika dia misalkan ada burst time-nya 4, ketika pindah waktu ke 1 itu kan udah berkurang ya, ada peralihan gitu kan. Nah, 4 dikurang 1 jadinya burst time-nya sisa 3. Nah, terus ternyata di waktu ke 1 masuklah tuh P2. Nah, P2 dengan priority-nya berapa? Priority-nya ternyata sama-sama 3. Maka yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah yang pertama kali masuk. Yang pertama kali masuk yaitu P1. Maka yang didahulukan untuk diproses adalah P1 dulu, dan P2-nya ada pada antrian. Terus di waktu ketiga ternyata masuk nih P3 dengan priority-nya tertinggi yakni 1. Jadi P1 itu kan udah berjalan sebanyak 3 langkah ya, dari 1, 2, 3 udah berjalan 3 langkah, berarti 4 dikurang 3 sisa 1 burst time-nya, berarti kan P1 1, priority-nya 3. Terus P2 ada di antrian setelah dari P1, itu P2, 2, 3. Selanjutnya masuk di waktu ke-6, ternyata di waktu ke-6 itu ada tambahan P4. Nah, priority-nya itu 3 gitu, karena dia priority-nya sama dengan 1 dan 2, maka diurutkan aja. Jadi yang ada pada antrian itu P1, P2, dan P4, dan yang dieksekusi yang P3. Tadi kan P3 tuh kan waktu ketiganya itu 6 ya. Sekarang pas di waktu ke-6 itu berkurang 3, jadinya sisa 3. Nah, selanjutnya itu di waktu ke-8. Di situ ternyata ada tambahan lagi P5 dengan priority-nya 2. Karena dia kita urutin aja nih, yang dieksekusi duluan itu tetap P3 karena priority-nya itu 1, terus baru setelahnya yang ada dalam antrian itu P5 karena dia kan priority-nya 2, terus P1, P2, dan P4. Selanjutnya kita masuk ke waktu ke-9 aja nih ya. Waktu ke-9 ternyata si P3-nya udah selesai nih kan. Udah selesai, maka langsung masuk selanjutnya. Ternyata pas selanjutnya itu si P6 masuk dan priority-nya lebih tinggi nih. Ya udah, dia di eksekusi terlebih dahulu, sedangkan P5, P1, P2, P4 masih tetap dalam antrian. Nah, selanjutnya ke waktu ke-10 ternyata P6-nya udah selesai dieksekusi, maka langsung masuk yang dieksekusi selanjutnya adalah P5. Nah, dengan antriannya yakni P1, P2, dan P4. Terus masuk ke waktu ke-15. Di situ karena priority-nya itu 3, sama-sama 3 semua nih, jadi karena yang duluan masuk kan itu kan P1 ya, jadi yang dieksekusi duluan tuh P1, baru yang dalam antrian tuh P2 dan P4. Selanjutnya di waktu ke-16 begitu juga sama, karena priority-nya sama-sama 3, yang duluan masuk kan P2, ya udah berarti yang dalam antrian tuh P4 gitu. Terus di waktu ke-18
Di situ kan dia baru selesai, baru dieksekusi gitu P4-nya. Terus sampai di waktu ke-21 si P4 udah selesai dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya itu berapa. Di sini kita dapat melihatnya P1 itu dia baru diproses pada waktu ke-15, terus dikurang sama 3. Kenapa? Karena pas waktu ke-0 dia kan masuk, terus langsung diproses, jalan sampai 3 langkah gitu kan. Nah, karena 3 langkah udah selesai, terus dia dialihkan ke yang lain, proses yang lain. Nah, karena di situ kan ada penungguan ya, jadi 15 dikurang 3, jadi hasilnya adalah 12. Terus P2 itu dia baru diproses di waktu ke-16 dan dia datang di waktu ke-1, maka 16 dikurang 1 adalah 15. Terus P3 dia baru datang dan langsung dieksekusi di waktu ke-3, maka waktu tunggunya itu 0 karena dia baru datang langsung dieksekusi, jadinya nggak nunggu lagi kan. Terus proses keempat atau P4 dia itu diproses di waktu ke-18 dan baru datang itu di waktu ke-6, maka 18 dikurang 6 adalah 12. Terus selanjutnya P5 di situ dia diproses di waktu ke-10 dan baru datang di waktu ke-8, maka 10 dikurang 8 adalah 2. Dan P6 di situ dia baru datang dan langsung diproses di waktu ke-9. Nah, makanya waktu tunggunya adalah 0 gitu, karena dia nggak nunggu-nunggu. Terus kita lanjut mencari nilai rata-rata waktu tunggunya, yaitu dengan cara 12 tambah 15 tambah 12 tambah 2 tambah 0 adalah 41. Nah, dibagi sama banyaknya proses. Karena banyaknya proses itu ada 6, maka 41 dibagi 6 adalah 6,83. Jadi rata-rata waktu tunggunya adalah 6,83. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai PS primitif. Untuk PS primitif ini yang pertama prioritas tertinggi kepada proses dengan prioritas paling tinggi. Jadi akan memprioritaskan prioritas paling tinggi di antara beberapa proses yang ada. Prioritas tertingginya itu bukan 6, melainkan 1, 2, 3, mengurutkan dari angka awal. Lalu yang kedua ada memiliki prioritas masing-masing. Untuk PS primitif ini, tiap prosesnya memiliki prioritasnya masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu jika prioritasnya sama, dilihat dari burst time terkecil akan dahulu dieksekusi. Kalau ada di proses itu ada prioritas yang sama, maka yang dieksekusi dilihat dari burst time-nya yang terkecil. Metode penjadwalan primitif ini memungkinkan untuk mengatasi situasi di mana tugas prioritas tinggi mungkin harus ditangani segera, bahkan jika ada tugas dengan prioritas lebih rendah yang sedang berjalan. Tapi PS primitif ini juga dapat menyebabkan overheat yang lebih tinggi karena adanya perubahan konteks yang sering terjadi saat tugas diberhentikan dan dilanjutkan kembali. Nah, di sini ada tabel proses dari PS primitif itu sendiri, di mana tabelnya berisi dari 6 proses yang akan dieksekusi. Proses pertama atau P1 memiliki AT-nya 0, BT-nya 4, dan priority-nya 3. Lalu proses kedua atau P2 memiliki AT-nya 1, BT-nya 2, priority 3. Proses yang ketiga atau P3 dengan AT-nya 3, BT-nya 6, priority-nya 1. Lalu proses yang keempat atau P4 dengan AT 6, BT 3, dan priority 3. Yang kelima atau P5 dengan AT 8, BT 5, dan priority 2. Serta yang terakhir atau proses terakhir proses 6, P6 dengan AT 9, BT 1, dan priority 1. Nah, bisa dilihat di sini ada Gantt chart untuk langkah selanjutnya setelah kita menentukan tabel. Lalu pada Gantt chart ini bisa dilihat detik ke-0 P1 itu masuk dengan BT-nya 4, priority-nya 3.
Ditaruh tuh P1. Lalu di detik ke-1 datang P2 dengan BT-nya 2, priority-nya 3. Nah, setelah datang, P2 akan dieksekusi selanjutnya dikarenakan bisa dilihat prioritinya walaupun sama, tetapi BT-nya yang paling kecil itu adalah P2. Maka yang akan dieksekusi selanjutnya yaitu P2. Selanjutnya nih, di detik ketiga, apakah ada proses yang muncul? Ada. Ternyata yaitu P3. Dengan BT-nya 6, prioritinya 1. Dikarenakan P2 waktu BT-nya habis sampai detik ketiga setelah diproses tadi 1, 2, 3, ini habis di detik ketiga, maka P2 tidak lagi dieksekusi. Namun P1 yang tadi dalam antrian masuk lagi ke detik ketiga. Karena P3 ini prioritinya lebih besar daripada P1, P3 ini prioritinya 1. Artinya itu dia menjadi prioritas walaupun burst time-nya besaran P1 ya. Jadi tetap P3 yang dieksekusi. Masuk nih proses ke Gantt chart-nya. Sebanyak 6. Nah, sebanyak 6 ya. Dari detik ketiga sampai detik ke-6. Karena di detik ke-6 ada P4 yang masuk, maka proses P3 ini terhentikan sementara. P4 ini prioritinya ada 3. P3 prioritinya 1, P1 dalam antrian prioritinya 3 juga. Tetapi karena P3 prioritinya tetap paling besar, maka P3 akan dieksekusi kembali. Sebanyak burst time-nya 3. 7 dan 8. Karena di detik ke-8 ada P5 yang masuk, maka dihentikan kembali. P5 dengan burst time 5, priority 2, lalu yang masuk ke antrian P4, BT3, priority 3, serta P3, BT1, priority 1. Karena tadi sisa 2 ya, terpakai 2 jadi sisa 1. Lalu P1 dengan BT3, priority 3. Nah, dieksekusi kembali sampai dengan ke detik ke-9. Di detik ke-9 ini P6 masuk, P6 muncul. Ditaruhlah P6 pada proses yang pertama. Lalu dalam antrian P5, P1, dan P4. Nah, yang P3 tadi sudah tereksekusi karena burst time tadi tinggal 1 dari 8 ke 9 sehingga habis. Dan sekarang yang masuk ke dalam proses itu P6. Yang dieksekusi sebanyak burst time 1 yaitu sampai detik ke-10. P6 ini dieksekusinya. Nah, setelah itu ditulislah P5 dengan burst time 5 priority 2, P1 dengan BT3 priority 3, P4 dengan BT3 priority 3. Dimanakah yang paling besar prioritinya yaitu P5, maka P5 yang akan dieksekusi dahulu. P5 ini sampai pada detik ke-15 dari detik 10. Sehingga P5 stop dieksekusi, berhenti di detik ke-15. Lalu P1 lah yang naik dengan BT3
priority 3, P4 mengantri dengan BT3 priority 3 juga. Dikarenakan sama prioritas dan burst time-nya, maka kita lihat siapa yang dahulu datang. Yang dahulu datang yaitu P1. Maka P1 yang akan dieksekusi dahulu sampai pada detik ke-18 dan P4 itu mengantri. Selanjutnya, setelah P1 selesai dieksekusi, maka P4 lah yang masuk ke dalam proses. Sebanyak burst time-nya 3 sampai dengan detik ke-21. Sehingga prosesnya selesai pada Gantt chart ini. Nah, setelah Gantt chart telah dihitung, proses telah selesai dieksekusi semua, 6 proses tadi, maka kita akan menentukan waktu tunggu dari tiap proses yang terjadi. Yang pertama ini ada P1. P1 berhenti pada detik ke-15, ia selesai dieksekusi, namun pada detik ke-0 sampai detik ke-1 ia melakukan proses, sehingga 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi waktu tunggu P1 yaitu 14. Lalu ada P2. P2 ini langsung dieksekusi, jadi tidak ada waktu tunggu, maka waktu tunggu 0. Selanjutnya ada P3. P3 ini berhenti mengeksekusi pada detik ke-8, dikurangi burst time-nya 6, maka waktu tunggunya yaitu 2. Lalu P4 berhenti eksekusinya di detik 18, dikurangi dengan burst time sama dengan 15 waktu tunggunya. Lalu P5 berhenti pada detik ke-10, dikurangi burst time-nya 5 sama dengan 5 waktu tunggunya. Yang terakhir P6. P6 ini ada pada waktu ke detik 9, dikurangi 1 burst time-nya sama dengan 8 waktu tunggunya. Sehingga kita bisa menentukan average waiting time atau rata-rata tiap waktu tunggu yang ada. 14 kita jumlahkan nih. Semua proses dari P1 sampai P6 ada 14 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 8 dibagi semua proses. Karena prosesnya ada 6, maka kita bagi 6. Dijumlahkan, maka 44 dibagi 6. Sehingga yang kita peroleh hasilnya yaitu 7,33. Jadi, average waiting time atau AWT dari priority scheduling primitive ini adalah 7,33 satuan waktu atau unit waktu. Makasih. Untuk selanjutnya yaitu round robin akan dijelaskan oleh rekan saya Indira Syolda Farana. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang round robin. Apa sih itu round robin? Round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan dalam sistem operasi. Tujuan utama dari algoritma round robin ini adalah memastikan pemberian kesempatan yang adil kepada setiap proses dalam antrian untuk dieksekusi oleh CPU, sehingga tidak ada proses yang mendominasi sumber daya CPU dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada round robin preemptive. Di sini yang pertama, jika proses dilakukan berdasarkan time kuantum, yang kedua ada setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan, dan yang ketiga ada proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum, dan yang terakhir ada proses round robin non preemptive jika setiap proses
memiliki arrival time yang tidak sama. Di sebelah sini ada tabel di mana ada proses, arrival time, dan juga burst time-nya. Di sini prosesnya ada P1, P2, P3, P4, P5, dan juga P6. Dengan arrival time yang berbeda, yaitu ada 0, 1, 3, 6, 8, 9, dan burst time-nya itu 4, 2, 6, 3, 5, dan juga 1. Di slide selanjutnya di sini ada Gantt chart di mana untuk mengeksekusi setiap prosesnya, yaitu proses 1 hingga 6. Nah, di Gantt chart ini ada di detik 0 untuk proses P1 dieksekusi. P1 ini dimulai dari detik 0 dengan burst time-nya 4, kemudian berjalan dengan time kuantum 3, kemudian di detik 1 itu ada yang muncul yaitu P2, kemudian di detik 2, detik 3, kemudian muncul kembali P3 dengan burst time-nya 6. Nah, P1 karena tadi masih dijalankan dengan burst time-nya 4, kita jalankan dengan time kuantumnya 3, dikurangi berarti menjadi 1, tadi P2 juga menjadi mengantri di bawahnya P3. Nah, P3 dijalankan selama 3 kuantum, tetapi di detik ke-6 di sini muncul kembali P4 dengan burst time-nya 3. Kemudian P3, P1, P2 mengantri kembali di bawahnya P4. P4 dijalankan dengan kuantum 3 berarti habis karena burst time-nya cuma 3. Nah, di detik 8 muncul kembali P5 dengan burst time-nya 5, kemudian P3, P2, P1 itu muncul kembali atau mengantri kembali di bawahnya P5. Kemudian P5 dijalankan selama 3 detik, berarti 5 dikurangi 3 itu sisa 2. Kemudian di 9 ini muncul dengan proses P6 ini burst time-nya 1. Kemudian P5 ini yang tadinya dijalankan menjadi mengantri seperti P3, P1, P2. Nah, P6 ini dijalankan karena burst time-nya hanya 1 berarti habis. Nah, di detik 10 itu kita jalani lagi P5. Nah, P5 itu berjalan 2 karena tadi udah dijalankan 3. Nah, P3, P1, P2 ini mengantri kembali. Kemudian P2 habis, di detik 13 itu kita menjalankan P3 dengan burst time-nya 3. P1, P2 masih mengantri. Nah, di P3 ini karena burst time-nya sisa 3, kita mempunyai kuantumnya 3 berarti habis. Kemudian di detik 16 ada P1, P2 yang tadinya mengantri menjadi dijalankan berikutnya yaitu P1. Nah, P1 ini burst time-nya 1 habis. Kemudian kita jalankan yang terakhir P2 di detik 17. P2 berjalan habis. Jadi P2 ini berjalan habis di detik ke-17. Kita akan menghitung waktu tunggunya. Nah, di sini P1 itu ada 16 dikurangi 3. Kenapa 16 dikurangi 3? Karena 16 itu selesainya proses 1 dijalankan dan 3 itu dia mengeksekusi hanya sekali. Jadi 16 kurangi 3 yaitu 13. P2 ini ada di detik 17 selesainya dan dikurangi 0 karena tidak pernah dieksekusi jadi masih 17. Kemudian P3 ini ada di detik 13 selesainya, kemudian hanya dieksekusi 1 kali. Jadi 13 kurangi 3 yaitu 10 dan P4 ini di detik ke-6 ini sudah menjalankan selesai untuk memprosesnya atau eksekusinya dan tidak mengeksekusi. Karena tidak dieksekusi berarti menjadi 0, berarti selesainya itu di detik 6, 6 kurangi 0 yaitu 6. Nah, di P5 ini selesainya itu di detik 10 dikurangi 3 karena hanya sekali eksekusi jadi 7. Di P6 ini selesainya di detik 9 dan tidak dieksekusi berarti 0, 9 kurangi 0 berarti 9. Nah, di sini ada AWT-nya. AWT itu hasil dari proses yang dijalankan dikurangi berapa dia mengeksekusinya. Nah, di sini kemudian ada AWT. AWT itu hasil dari pengurangan yang tadi. Hasil dari proses yang dijalankan dan hasil dari berapa dia yang dieksekusi tadi. Jadi 13 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena kita mempunyai prosesnya itu 6. 13 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 itu hasilnya 62 dibagi 6, jadi rata-rata waktu tunggunya itu 10,34 satuan waktu.
Selanjutnya ada round robin non preemptive. Yang pertama ada proses yang dilakukan berdasarkan time kuantum. Yang kedua ada setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Yang terakhir ada proses round robin non preemptive ini jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Nah, di sebelahnya itu ada 3 tabel. Yang pertama tabel proses, yang kedua arrival time, yang ketiga ada burst time. Yang tabel pertama ada nama prosesnya. Di sini ada proses 1, 2, 3 sampai juga proses 6. Selanjutnya ada arrival time-nya. Karena di sini non preemptive, arrival time-nya itu sama yaitu 0. Kemudian ada burst time, di situ tuh berbeda-beda. Ada burst time untuk proses 1 itu ada 4, proses 2 burst time-nya memiliki 2, yang proses P3 ini mempunyai burst time 6, P4 ada burst time-nya 3, dan P5 burst time-nya 5, dan yang terakhir P6 itu memiliki burst time-nya 1. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksekusi yang dijalankan oleh round robin non preemptive. Di slide selanjutnya ini kita akan melihat gancat kembali untuk round robin non preemptive ini. Untuk non preemptive ini ketika proses 1 sedang dijalankan, proses-proses lainnya mengantri di bawahnya, begitupun berikutnya. Berbeda dengan round robin preemptive. Nah, kita mulai dari detik ke 0. Detik ke 0 ini dimulai dengan P1 mempunyai 4 ms dan dijalankan selama 3 ms karena kita mempunyai time kuantumnya 3. Jadi sisa 4 kurangi 3 itu sisa 1. Nah, antrian berikutnya itu ada P2, P3, P4, P5 dan juga P6. Kemudian di detik ketiga kita menjalankan P2 dengan ms-nya yaitu 2 dan dijalankan selama 2, mempunyai waktunya 0 karena hanya memiliki burst time-nya 2. Kemudian antrian berikutnya ada P3, P4, P5 dan juga P6. Nah, di P3 ini di detik kelima dia mempunyai ms-nya yaitu 6, kemudian dijalankan selama 3 kuantum mempunyai sisa yaitu 3. Nah, antrian berikutnya P4, P5, P6 dan juga P1. Nah, kemudian P4 ini dijalankan kembali di detik 8 mempunyai 3 ms karena kita time kuantumnya 3 berarti P4 ini habis. Untuk antrian selanjutnya itu ada P5, P6, P1 dan juga P3 karena mereka masih memiliki nilai ms-nya sisa dari antrian sebelumnya. Kemudian di P6 ini ada 1 ms dengan time kuantum kita kan 3, berarti untuk lanjut lagi kan dia sudah habis. Nah, di bawahnya itu ada antrian P1, P3 dan juga P5. Nah, di detik ke-17 kita menjalankan lagi P1 karena dia masih mempunyai nilai 1 lagi kan. Nah, antrian berikutnya ada P3 dan juga P5. Di detik 20 P1 ini udah habis. Kemudian kita jalankan P3. P3 ini mempunyai 3, time kuantum kita 3, jadi 3 dikurangi 3 yaitu 0, berarti P3 ini sudah habis. Kemudian lanjut ke antrian selanjutnya yaitu P5 yang terakhir di detik 23. Karena P5 ini hanya menyisakan 2, berarti sudah habis, tidak untuk dijalankan kembali. Jadi P5 ini berhenti di detik ke-23. Nah, selanjutnya di sini ada waktu tunggu untuk round robin non preemptive. Nah, di sini P1-nya itu 17 karena selesainya di detik 17, kemudian dikurangi 3 karena hanya sekali dieksekusi jadi 10. P2 ini selesainya di detik 3 karena selesainya di detik 3 kemudian tidak dieksekusi berarti 0, berarti P2 ini 3. P3 ini selesainya di detik 20 dikurangi 3 sama dengan 17, P4 nya 8 dikurangi 0 sama dengan 8, P5 nya itu di detik 23 selesainya kemudian hanya sekali dieksekusi berarti 3 sama dengan 20. Nah, P6 nya ini di detik 14 itu selesai, tidak dieksekusi lagi, berarti P6 ini masih 14. Nah, rata-rata waktu tunggunya itu 10 ditambah 3 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 14 dibagi 6.
Jadi 72 dibagi 6 itu sama dengan 12. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk round robin non-preemptive ini yaitu 12 satuan waktu. Utama antara algoritma round robin preemptive dan non-preemptive adalah pada cara penanganan proses yang tiba di tengah-tengah eksekusi proses lain. Pada algoritma round robin preemptive ini, proses yang tiba di tengah-tengah eksekusi proses lain akan langsung diprioritaskan untuk dijalankan. Sementara pada algoritma round robin non preemptive ini, proses yang tiba di tengah-tengah sedang dieksekusi oleh proses lain akan tetap harus mengantri atau untuk menunggu giliran untuk dijalankan. Oke, di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari tiap-tiap subpembahasan. Yang pertama yaitu FCFS atau First Come First Serve. Metode ini menjalankan proses sesuai dengan urutan ke dalam mereka. Proses yang tiba pertama kali dieksekusi pertama kali. Sederhana, tetapi dapat menghasilkan waktu tunggu yang panjang jika terdapat proses yang memakan waktu lama di awal antrian. Lalu yang kedua ada SJF non-preemptive dan preemptive atau short job first. Metode ini menjalankan proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Proses dengan waktu eksekusi yang lebih singkat dieksekusi terlebih dahulu, mengurangi waktu tunggu secara keseluruhan, tetapi memerlukan informasi yang akurat tentang waktu eksekusi tiap proses. Lalu yang ketiga ada priority scheduling, non-preemptive, dan juga preemptive. Nah, di sini preemptive dan non-preemptive priority scheduling. Metode ini menjalankan proses berdasarkan prioritas. Dalam preemptive, proses dengan prioritas lebih tinggi dapat menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Dan juga pada preemptive, jika prioritasnya sama, yang akan dieksekusi duluan yaitu yang burst time-nya kecil. Kalau dalam non-preemptive, proses dengan prioritas lebih tinggi menunggu hingga proses yang sedang dieksekusi selesai. Dan juga dari waktu kedatangan. Pertama, berguna untuk mengatur proses dengan tingkatan penting yang berbeda, tetapi dapat menyebabkan inversi prioritas atau starvation jika tidak digunakan dengan benar. Dan yang terakhir ada round robin. Metode ini memberikan waktu pemrosesan yang sama secara bergantian kepada setiap proses dalam antrian. Setiap proses diberikan waktu pemrosesan tertentu atau kuantum, dan jika proses masih berjalan setelah kuantum habis, proses digantikan. Cocok untuk lingkungan multitasking, tetapi dapat menghasilkan overheat yang tinggi jika kuantum terlalu kecil, atau ada proses yang memakan waktu lama. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pemrosesan CPU. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.